everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Nah, dimanapun kalian berada, baik di Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, atau di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai dengan firman, main game, juga nyanyi bareng, kita mau yel-yel dulu ya, biar kita lebih semangat lagi, oke? Yuk, langsung aja kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Boleh sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semua, mari bersama-sama dimanapun kita berada saat ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan bergerak bersama-sama, kita mau sembah Tuhan. Amin.
Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami telinga, Engkau berikan kami hati Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau. Bagi kita yang siap untuk menerima firman, kita katakan amin. Nah, sekarang saatnya kita games. Yeay! Games kita kali ini adalah memindahkan balon dengan menggunakan punggung. Nah, di sini sudah ada masing-masing satu tim memiliki 2 pemain. Nah, nanti mereka akan menghimpitkan balon menggunakan punggung mereka dan saling membelakangi. Kita coba yuk. Langsung aja ke garis start. Oke. Nah, terus nanti sekarang kan mereka udah ada di garis start nih. Nanti mereka akan coba ke seberang dan kembali lagi. Nanti siapa yang kembali paling cepat dialah pemenangnya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ya. Kita hitung dulu dari hitungan 1, 2, 3. Ayo. Yeay! Ternyata bisa dilihat di sini Kak Grace dan Kak Ronron sangat cepat sekali ya guys. Jadi pemenangnya adalah mereka. Yeay! Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Dadah! Halo Joy Kids, apa kabar semuanya? Semuanya tetap sehat ya? Semuanya terus semangat. Setiap minggunya kita mau ikutin Joy Kids online service kita. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita mengenai yaitu perumpamaan atau parable. Mari sama-sama kita ucapkan ya, parable. 2, 3, parable. Nah, ini diceritakan oleh Tuhan Yesus waktu waktu Yesus ada di dunia ini. Nah, kalau kita ngomong tentang parable or perumpamaan, apaan sih? Nah, ini adalah sebuah cerita yang dipakai untuk mengajarkan yang ada hal moralnya tentang atau juga bisa keagamaan. Nah, sebelum kita masuk ya ke ceritanya, ada pertanyaan nih, siapa yang tahu how to show our love? Kira-kira gimana nih? Gimana kalau kita sayang sama papa mama kita, saudara kita, atau mungkin grandpa and grandma? Gimana nih caranya kita bisa menunjukkan rasa sayang kita kepada orang lain? Ya, betul. Ataupun misalnya kalau kita punya pets nih, antara mungkin cats, ada yang dog lovers, ada yang juga yang mungkin petsnya yaitu turtle atau juga hamster or anything. Apa nih kira-kira gimana caranya untuk kita bisa show love to them? Nah, ada beberapa hal tentunya ya kan untuk menunjukkan love kita, rasa sayang kita, rasa kasih kita. Seperti misalnya ya kan kayak kita bilang I love you mommy and daddy, I love you grandma and grandpa, dengan mungkin kasih hug, dengan kasih pelukan ya kan, dengan dicium mungkin pipinya dan kanan kiri. Nah, juga mungkin bisa juga kalau kita tuh mau showing our love itu juga dengan memberikan kado. Wah, mungkin I love you dengan kasih kita memberi mereka kado atau apapun nih. Nah, misalnya ya kan, ataupun juga dengan nih mungkin bukan cuma dengan kata-kata tetapi juga mungkin kayak kita itu kalau sama pets kita kan artinya kalau kita sayang, kita kayak sayang mereka ya kan, kasih sentuhan, kasih belayan juga bisa seperti itu, atau kayak hug, gemes-gemes atau kiss mereka. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa menunjukkan love atau kasih sayang kita. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah perumpamaan atau parable. Kita mau diajak untuk gimana sih kasih Tuhan itu kita menunjukkan kepada orang lain. Show the love of Jesus to everyone. Nah, mungkin nih, ya kan, saya ada beberapa tanaman nih di tempat ini. Di sini ada beberapa tanaman. Wah. Mungkin kalau kita tahu, ya kan, kalau kita mungkin yang pernah ke dapur bantuin mami daddy kita atau siapapun itu, kita mungkin atau mungkin yang suka gardening, kita pasti tahu. Yang ini namanya apa nih? Sayur apa nih? Ada yang tahu nggak? Sayur bayam. Ini sesuatu yang mungkin kalau wow, tumbuh bayam kita bisa petik, kita bisa makan gitu ya, kita bisa masak. Nah, di yang sebelah sini apa nih kira-kira ini? Rumput liar. Ini sesuatu yang mungkin kayak kita nggak perlu. Even tumbuh di tanaman kita, di taman kita, di garden kita, kayak ini sesuatu yang mungkin kayak nggak mengasihkan, nggak bisa buat apa-apa, malah kita buang seringkali. Nah,
Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan kepada katanya beberapa banyak orang di tempat ini. Katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, tetapi ini contohnya nih, benih ya kan. Jadi bibit tanaman, sesuatu yang bisa kita makan, at least ini benefit, profit buat kita nih. Wah, sesuatu yang bisa menguntungkan nih. Kalau kita tumbuh, kita bisa makannya. Nah, tetapi pada saat bibit yang baik, benih yang baik, apapun itu, pada saat semuanya tidur katanya, ada musuh yang tiba-tiba datang nih. Kasih apa nih? Bukan cuman benih yang baik, tetapi kalau yang si jahat sukanya itu kasih benih yang gak baik, gak berfaedah, gak menguntungkan. Benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, jadinya apa nih? Waktu ada benih yang baik, ada benih yang gak baik di ladang itu, akhirnya waktu tumbuh, nah kok bayamnya tahu-tahu bisa tumbuh yang namanya lalang ya. Orang yang mungkin menanamnya jadi bingung. Loh Tuhan, bukankah kita itu cuma tanam benih yang baik aja ya Tuhan di ladang Tuhan? Kok bisa akhirnya tumbuh si lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu, katanya. Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin waktu dicabut gandumnya ini bisa ikut kecabut nih. Jadi biarin aja keduanya itu tumbuh bersamaan, dan pada saat waktu kita menuai, mungkin pada saat itu kita bisa mengumpulkan sendiri nih. Yang benih lalang kita bisa jadiin satu. Kumpulkan dahulu lalang itu, ikatlah berbekas untuk dibakar. Nah, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Nah, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang ada di ladang itu. Lalu ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu seperti anak manusia, yaitu seperti Yesus. Ladang adalah seperti dunia, dan benih yang baik itu seakan-akan seperti mengilustrasikan tentang anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Nah, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis atau evil. Nah, waktu kita menuai itu seperti kayak pada saat akhir zaman, dan para penuai itu seperti malaikat. Maka seperti itu, lalang sekali lagi, benih yang gak baik ini dikumpulkan, dibakar di dalam api katanya. Demikian juga pada akhir zaman. Nah, anak manusia itu akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka akan mengumpulkan segala yang gak baik, semua yang menyesatkan, all the bad things, all the evil things, semua dikumpulkan, dan yang melakukannya itu selalu yaitu si jahat, si musuh. Nah, semua setelah dikumpulkan nih, ini yang namanya lalang yang gak berguna itu, yang gak baik, semua dikumpulkan dan bakal dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan juga kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar, sekali lagi, yang menanam benih-benih yang baik seperti ini nih. Seakan-akan ini ilustrasi si gandum tadi, yang benih yang baik, tanaman yang baik, itu akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, siapa yang bertelinga, maka hendaklah ia mendengar. Nah, bisa juga diartikan dengan pengertian yang lebih mudah mungkin untuk dimengerti, yaitu anak-anak benih yang baik itu seperti anak-anak Tuhan yang udah menerima Tuhan, yang udah kenal Tuhan, yang udah tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, semua anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kasih Tuhan, sekarang mereka itu punya tugas juga untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain atau terhadap orang di sekitarnya. Tanpa pilih-pilih baik teman yang baik sama kita aja, enggak. Tapi juga mungkin teman yang sempat nyebelin kita.
mungkin sempet kayak kita bikin kita sedih atau gimana, ya kan? Kita tetap harus show the love of Jesus to everyone, to each of them. Nah, gimana caranya untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain dengan mungkin mengasihi orang tersebut, dengan melakukan hal yang mungkin simple prayer, ada yang bisa aku bantu nggak? Atau mungkin kalau kita punya di kelas kita ada teman baru, mungkin kita bisa show simple love kita dengan cara mungkin ngajak mereka ngobrol, bermain, atau at least kayak deketin mereka supaya mereka nggak sendirian. Atau banyak hal kecil lainnya yang bisa kita tunjukkan untuk menunjukkan juga kasih Tuhan atas hidup kita. Menawarkan bantuan mungkin juga ke guru kita atau om tante kita atau orang tua kita pada saat kita mungkin makan snack. Siapa yang suka makan snack di tempat ini? Mungkin habis makan snack ya kan, at least sampahnya dong, bungkusnya kita buang ke sampah. Nah, hal-hal kecil seperti itu kita bisa nih yang namanya menunjukkan kasih. Show the love of Jesus to everyone. Maka orang lain pun akan merasa, baik banget ya si A itu, baik banget ya Miss ini ya. Kayak aku gak punya temen, tapi mereka bisa mau ngajak ngobrol sama aku dan lain sebagainya. Kita bisa menunjukkan kasih di sekitar kita. Menunjukkan bahwa juga kasih Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita dan kita juga mau mengasihi mereka kembali. Sekali lagi supaya mereka merasakan bahwa kasih Tuhan itu untuk aku, untuk keselamatanku dan dia menerima aku apa adanya. Nah, seperti halnya ini nih. Miss di tempat ini punya yang namanya madu, ya kan? Nah, madu itu seringkali menarik lalat atau flies, ya kan? Karena madu atau honey itu memiliki aroma yang manis, aroma yang mungkin sweet scent gitu untuk menarik serangga. Nah, sering digunakan untuk menangkap lalat atau fly. Nah, bayangkan kalau kita ini seperti madu. Istilahnya kalau kita mengasihi teman-teman di sekitar kita, kita mengeluarkan bau manis and sweet scent dan menarik orang-orang untuk mengenal kasih Tuhan. Jadi lewat kehidupan kita juga menunjukkan kasih kepada mereka semuanya. Dan mereka juga bisa merasakan bahwa kasih Tuhan itu seperti apa yang kita lakukan kepada mereka. Itu cuma salah satu hal yang sederhana sekali. Jadi mulai hari ini sama-sama kita mau coba, yaitu apa? Show the love of Jesus to everyone. Mari sama-sama kita ucapkan ya. 2, 3. Show the love of Jesus to everyone. Seperti madu ini nih. Bye! Sumber kebenaran kita hari ini adalah show the love of Jesus to everyone. Sekali lagi ya, show the love of Jesus to everyone. Ayat penuntun kita ada pada Matius 13 ayat ke-24 sampai 30 dan ayat yang ke-36 sampai 43, or Matthew 13 verse 24 until 30 and 36 until 43. Ayat hafalan kita ada pada Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Or John 13 verse 34 until 35. So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove that the world that you are my disciple. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa kalau hari ini Engkau mengajarkan kami ya Bapa untuk bercerita tentang kasih-Mu Tuhan kepada kami, kepada orang lain Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami sudah menyelesaikan Joy Online Service kami Tuhan. Engkau berkati keluarga kami, Engkau sertai kami ya Bapa. Engkau lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Joy Online Kids kita sudah selesai. Jangan lupa to like, subscribe, dan give positive comment ya. See you next week. God bless.